Keputusan FA Malaysia mengikuti langkah Indonesia dengan hanya menurunkan pemain Assalamualaikum muda di Piala warahmatullahi AFF mendapat semprot wabarakatuh. dari pengamat Malaysia. Malaysia ikut-ikutan Walaupun FA Malaysia telah mengeluarkan daftar pemain di Piala AFF, menurunkan akan tetapi ini U22 tetap seperti mendapat Indonesia penilaian yang tidak masuk di akal dan AFF kurang tepat. 2024. Malaysia yang selalu membandingkan dan juga selalu ingin mengimbangi keputusan Indonesia dengan hanya menurunkan pemain muda saja di Piala AFF. Sudah pasti alasannya jelas, Indonesia dengan pemain seniornya masih fokus di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia Sedangkan biar ada alasan Malaysia regenerasi hanya dan lihat saja juga dengan cara ikut-ikutan Indonesia biar saja, menemukan karena wonderkid, jika Malaysia bisa bertemu ya. dengan Indonesia Itu tujuan di Indonesia. AFF dan menemui kekalahan tidaklah terlalu malu. Dibandingkan Malaysia turun kian pemain seniornya dan kalah dengan Indonesia, pastinya akan malu sekali. Sehingga putusan Malaysia yang sekedar ikut-ikutan ini justru kena semprot sama pengamat Malaysia sendiri. Ya, kali ini berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia resmi merilis skuad Harimau Malaya yang akan bertanding di Piala Dia merasa gengsi AFF. menghadapi Ya, di mana U22 Malaysia Indonesia ya. sejumlah nama, Makanya ya. diturunkan juga Walaupun U22-nya. memang bukan skuad utama yang digunakan Malaysia dalam ajang Piala AFF. Karena banyak kali pemain ini. abroadnya mereka Ya, di mana yang bermain Malaysia di luar tidak juga membawa nggak mau pemain andalan daripada memperkuat JDT, timnasnya mereka ya. King Arif Aiman Hanafi yang sempat disetarakan dengan Marcelino Ferdinand ya. Menurut mereka, hal ini dikarenakan Arif Aiman akan bermain di ACL Elite sehingga tidak dibawa di Piala AFF kali. Dan Malaysia pun menargetkan kena penambahan poin ya di Piala AFF kali ini untuk meningkatkan ranking mereka di FIFA, di mana mereka mengatakan kalau Malaysia sangat impresif di ajang uji coba kemarin, di mana mereka berhasil mengalahkan Laos dan bermain imbang melawan India. Bahkan di salah satu artikelnya mereka mengatakan Malaysia dan Indonesia kebanggaan Asia Tenggara ya, karena menurut mereka Malaysia dan Indonesia tidak terkalahkan Blunder di lagi ajang uji Malaysia coba ya. kemarin. Tapi gimana nih menurut Senang kalian? jadi pembicaraan. Berita dari negara tetangga kita yang sudah merilis skuadnya dan tidak memanggil pemain andalan dari JDT, tulis di kolom komentar. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Pak Cik, apa kabar? Senarai 26 pemain untuk skuad Harimau Malaya yang bakal dipanggil. Kalau ikutkan untuk senarai 26 pemain ni, memang ada orang akan cakap 23 lah, dan 26. Yang boleh didaftar 23 saja. Skuad ni berbagai whatever. Tapi overall lah, untuk aku sendiri, untuk 26 Panggillah pemain Dion ni, Cole kan, memang biar memperkuat cakap Malaysia. banyak pun tak boleh, tapi kita bersyukurlah dan FAM keluarkan senarai pemain dengan awal. Dan nanti aku akan jelaskan kenapa player-player JDT Selangor tak boleh main. Tapi aku nak dengar pendapat korang dululah. Pendapat korang untuk 26 pemain ni yang dipanggil. Macam mana korang punya pendapat? Sila komen dalam video ni lah. Apa-apa yang terjadi skuad Malaysia, Kalau kita boleh jangan kasih sentiasa terus senior berada saja. bersama mereka. Pasalnya Bila Malaysia tak kalah main di atau menang, penyisian Piala sentiasa Dunia. bersama mereka. Jangan jadi nama. Itu saja guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benda ni weh? Gas rumput kita Malaysia tidak membawa Arif Aiman dan Zakma merajuk. Buset dah guys. Ini mah guys ya, ini mah fix gitu ya. Negara Malaysia gitu ya, ingin mengikuti jejak King Indo cuy. Buset ya, nggak bisa gitulah serumput. Ya nggak bakal bisa. Kelas kita itu udah beda. Kalau misalkan Indonesia gitu ya membawa pemain U22 itu karena level kita itu udah di atas kalian. Jadi kita hanya membawa kelompok umur saja. Kalau misalkan kalian yang tidak akan mungkin menang karena kalian akan jadi juru kunci. Parah banget guys, parah banget. Ini Malaysia benar fix ngikutin Indonesia guys. Masalah guys, Arif Aiman guys, jadi katakan satu Arif Aiman setara dengan Messi tidak dibawa. Tak maha merajuk El Capitano pun tidak dibawa cuy. Buset dah guys. Jadi di sini ada nama-nama guys, ada Sihan Hasmi, Dion Cole, Haikal, Noah Laine, Paul Josu, Jahri Yahya, Arif Aiman, Ahya Rashid dan Safawi Rashid. Buset dah benar real ini mah. Pikir udah siap-siap aja ya dengan tetangga ya, bukan mau ngeremehin. Keputusan Malaysia mengikuti timnas Indonesia itu tidak masuk logika bosku. Nggak apa-apa, mungkin tujuan Malaysia itu juga pingin ada regenerasi gitu ya. Itu mungkin tujuannya dia. Kita masih ada pertandingan-pertandingan penting, pertandingan besar.
Kalau timnas Malaysia Kemungkinan juga pemain seniornya dia tidak dilepaskan oleh klub untuk bermain. namanya mau diturunkan di mana? Mau jadi penjaga pos Rona bagaimana gitu loh? Nah, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kalau Indonesia menurunkan pemain pelapis itu masih wajar karena kita gini loh, menjaga pemain-pemain kita yang pertama agar tidak cedera. Alasan kedua, Yang kedua, Indonesia mencari wonderkid yang baru ya selain dari Marcelino. dari klubnya ketika memain di pertandingan-pertandingan yang nggak masuk kalender FIFA gitu ya. Bukannya timnas Indonesia memandang-mandang Piala ASEAN ini ya kan. Cuma ada hal-hal yang lebih besar yang kita utamakan. Bukan memandang rendah itu aduh susah yang dijelaskan Malaysia. Jadi kalau kita menurunkan pemain pelapis di kualifikasi Piala Dunia itu dia penyebabnya. Kita menghadapi ronde ketiga besku, pertandingan besar. Itu dia. Kalau Malaysia mau menurunkan pemain pelapis bingung kita ya. Aduh tidak sulit diprediksi Malaysia ini. Dukung saja, kita nikmatin saja. Itu maunya mereka. Kita berdoa semoga Malaysia bisa berkembang lah ya. Jadi kita di ASEAN itu ada perlawanan sengit ya kan. Permainan perkembangan sepak bola Asia Tenggara itu merata lah. Gue kasihan juga melihat sepak bola Malaysia terus terpuruk ya kan. Semoga Malaysia bisa berkembang. Karena Malaysia krisis kepercayaan kepada ketua umumnya. Ya kan? Jangan gengsi ngikuti kata Indonesia ya kan. Karena kalian dulu sering membuli timnas Indonesia. Nah, sekarang Indonesia itu lebih bagus, lebih berkembang, lebih maju. Itu dia alasannya. Kita tetap Kita dukung Malaysia. Ayo Malaysia, biar ada regenerasi juga. Turunkan U22-nya. Indonesia. Kalau hormat kepada kita pun, melawan kepada semua. Sok belaga ikuti langkah timnas Indonesia yang akan turunkan pemain pelapis. Timnas Malaysia malah kena semprot publik sendiri. Zakaria Rahim yang merupakan manajer klub Selangor FC sekaligus pengamat sepak bola Malaysia menentang habis-habisan Federasi Malaysia yang akan menurunkan skuad pemain muda di ajang ASEAN Cup 2024. Pemain utama saja selalu kalah, malah sekarang coba-coba. Itulah yang mungkin ada di pikiran Zakaria Rahim. Zakaria Rahim meminta kepada Federasi Malaysia untuk tetap menurunkan skuad terbaik dan jangan coba-coba mengikuti langkah timnas Indonesia yang menurunkan para pemain muda. Menurut Zakaria Rahim, timnas Indonesia memiliki level yang sudah di atas timnas Malaysia dan belum saatnya bagi Malaysia untuk mengikuti langkah berani seperti Indonesia. Saya ingin menarik perbincangan kita fokusnya tentang laporan Zul tadi yang menyebut bahawa Paumati sendiri masih belum buat ketetapan. Untuk Piala Asia, kita nak hantar senior squad ke atau bawah 23 sebab perkembangan terbaru yang Zul kongsikan juga Indonesia, Thailand membawa skuad bawah 23 Betul. untuk Piala ASEAN ini. Jadi ini tak sampai sebulan lagi Zul. Jadi rasanya apakah keputusan yang akan diambil oleh Paumati? Saya rasa dia pening kepala. Dia berada dalam situasi yang cukup mencabar Akbar, kerana ketika ini Paumati saya rasa tak ada bayangan pasukan mana yang akan dihantar. Sebab saya difahamkan untuk pada bulan Disember ada perlawanan memberikan saingan Liga Super dan Piala Malaysia. Belum rasmi lagi, belum keluar lagi ketetapan jadual. Kita punya penerbit pun masih menunggu untuk menyusun jadual pada bulan Disember. Tetapi saya difahamkan ada 2 peranan Liga Super dan 2 peranan Piala Malaysia pada Disember. Dan Bertembung? akan bertembung bersama dengan saingan Piala ASEAN. Jadi jadual yang padat menyukarkan pelepasan pemain berlaku untuk kelab-kelab di Liga Malaysia. Jadi ini menimbulkan persoalan. Jika tidak ada pemain dilepaskan, siapakah pemain yang akan beraksi? Kita ambil contoh pemain baru bertiga. Demikian justru apa yang menjadi keputusan FAM Malaysia hanya mendapatkan semprot dari pengamat Malaysia hanya demi ikut-ikutan langkah Indonesia di Piala AFF dengan menurunkan pemain muda saja. Hanya demi gengsi dengan Indonesia di balik keputusan FAM ini justru jadi bumerang bagi FAM dalam laga di Piala AFF melawan tim-tim Asia Tenggara lainnya dengan hanya menurunkan pemain-pemain muda saja, seperti yang menjadi keputusan Indonesia yang lagi fokus di kualifikasi Piala Dunia. Tidak seperti Malaysia yang hanya demi gengsi dan ikut-ikutan Indonesia saja.
Bagaimana menurut kalian? Mungkin itu Silakan saja tulis komentar kalian untuk di video kolom reaksi komentar. saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.